Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait materi dari e-book durabilitas dan degradasi material bangunan. Next. Next. Oke, jadi topik dari materi ini yang pertama terkait baja, kemudian yang kedua beton, yang ketiga kayu, yang keempat performa tinggi baru dari material, kemudian yang kelima strategi desain durabilitas, dan yang keenam adalah studi kasus. Di sini saya sendiri, Suratun Nafisa, bersama ketiga rekan saya, ada Tangguh Ardinata, Aulia Vita Janati, dan Cahyo Maulana Asrofi. Next. Jadi yang pertama, pendahuluan terlebih dahulu mengenai kinerja struktur teknik berubah seiring berjalannya waktu. Nah, secara umum mekanisme penurunan ini menyebabkan penurunan dari kinerja material tersebut. Nah, pengetahuan tentang perilaku jangka panjang bahan, komponen bangunan, dan struktur adalah dasar untuk menghindari masalah tersebut. Jadi atas dasar pengetahuan tentang daya tahan dimungkinkan untuk menilai struktur atas seluruh masa pakai, desainnya termasuk fase penggunaan. Next. Yang pertama terkait material baja. Jadi baja ini adalah bahan penting dalam teknik struktural dan juga digunakan secara ekstensif dalam aplikasi non-struktural seperti pada atap baja bergelombang, cladding, dan bingkai jendela baja. Next. Nah, mekanisme korosi pada baja ini korosi sendiri ini dapat didefinisikan sebagai degradasi atau penghancuran logam yang dihasilkan dari interaksi kimia mereka dengan lingkungan. Nah, kita dapat membedakan dua jenis korosi, yakni reaksi langsung dari senyawa korosif dengan logam dan korosi yang terjadi melalui air yang ada di logam permukaan. Untuk jenis-jenis korosi sendiri itu diantaranya adalah korosi seragam, korosi lokal, korosi lubang, korosi celah, dan sebagainya. Next. Kemudian aplikasinya korosi pada logam pada baja struktural terjadi korosif atmosferik, kemudian pada korosi baja struktural juga terjadi korosi di dalam air, juga baja lapuk, sedangkan pada aluminium ini lebih tahan terhadap korosi. Kemudian perlindungan yang bisa dilakukan adalah pada baja struktural maupun aluminium, yaitu memberikan pelapis organik maupun anorganik, pelapis logam, dan perlindungan katodik dan anodik. Next. Kemudian material yang kedua adalah beton. Dan dalam kasus degradasi material, beton ini terdapat pengembangan langkah-langkah untuk mencegah korosinya. Tindakan korektif terkait kinerja struktur terpengaruh atau teknik perbaikannya, teknik untuk mendeteksi korosi, dan memantau kinerja struktur. Next. Nah, di dalam materi bisa disebabkan oleh reaksi kimia yang ada di dalam beton, kemudian kerusakan akibat air, dan juga korosi yang terjadi pada tulangan. Kemudian untuk tindakan pencegahan yang bisa dilakukan adalah misal pada korosi tulangan dapat dihindari dengan pemilihan jenis semen, itu juga berpengaruh pada korosi dari rebarnya, kemudian komposisi beton, selimut tulangan, dan kualitas perawatan yang memadai. Bagian berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada material kayu. Nah, untuk kayu sendiri merupakan material konstruksi tertua di dunia. Kayu merupakan material terbarukan yang memiliki daya tahan tergantung pada lingkungannya. Kinerja kayu dapat menurun karena pelapukan alami, faktor biologi, dan juga serangan kimia. Nah, mekanisme penurunan dari kayu ini bisa disebabkan oleh jamur, serangga, serangan penggerek laut, serangan bakteri, pelapukan, dan juga bahan kimia.
Untuk tindakan proteksi, desain pelindung yang bisa dilakukan adalah dengan perawatan kayu, dengan pengawetan, memberi lapisan pelindung atau pelapis, serta modifikasi jaringan sel kayu. Nah, untuk kelas bahaya dari kayu ini, menurut standar Eropa EN 335, untuk daya tahan kayu dan produk berbasis kayu. Definisi kelas bahaya serangan biologis mengidentifikasi kelas bahaya dari lingkungan layanan dan lokasi geografis tertentu. Definisi kelas bahaya dapat dilihat pada tabel di samping. Ada kelas 1 sampai kelas 5. Nah, selanjutnya ada kelas daya tahan. Menurut standar Eropa EN 350, untuk daya tahan kayu dan produksi produk berbasis kayu, definisi kelas daya tahan alami kayu solid mengklasifikasikan daya tahan alami dalam kaitannya dengan berbagai agen serangan biologis. Ada sekali 5 tingkat untuk ketahanan terhadap serangan jamur menurut tabel 4.2 seperti di samping. Skala 2, tingkat rentan dan tahan lama untuk ketahanan terhadap kumbang, perusak kayu kering, dan skala 3, tingkat rentan, cukup tahan lama dan tahan lama untuk ketahanan terhadap rayap dan menggerek laut. Nah, untuk yang selanjutnya ada performa tinggi baru dari material. Untuk dunia konstruksi, material berperforma tinggi untuk aplikasi struktural yang akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada beton performa tinggi dan juga baja berperforma tinggi. Nah, untuk yang pertama ada beton berperforma tinggi. Beton berperforma tinggi ini memiliki kriteria tertentu yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan beton konvensional, dapat disebut juga beton kinerja tinggi atau HPC. Nah, beton mutu tinggi diperoleh jika rasio air relatif itu rendah. Yang selanjutnya adalah beton mutu tinggi lebih sensitif terhadap perawatan dibandingkan beton mutu normal. Beton berkekuatan tinggi menunjukkan peningkatan yang kuat dalam penyusutan autogenus yang dapat menyebabkan keretakan. Karena kekuatan tinggi dan daya tahan yang tinggi dapat terjadi bersamaan, beton kinerja tinggi dapat digunakan untuk aplikasi yang biasanya merupakan domain eksklusif baja. Misalnya beton mutu tinggi digunakan pada dek jembatan baja yang peka terhadap korosi fatik. Nah, untuk yang selanjutnya ada baja performa tinggi. Baja berkekuatan tinggi memiliki kemampuan las dan ketangguhan yang relatif rendah. Industri baja telah melakukan upaya untuk meningkatkan performanya, yaitu dengan cara meningkatkan kekuatan dan ketangguhannya, meningkatkan kemampuan las, serta meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Baja berkinerja tinggi ini menunjukkan ketangguhan patah yang jauh lebih baik daripada baja konvensional. Nah, untuk selanjutnya, baja berperforma tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan massa pakai struktur, terutama di mana pembebanan dinamis diterapkan, seperti di dek jembatan, serta untuk konstruksi yang lebih ramping, di mana kemungkinan biaya yang lebih tinggi dari baja ini mudah dikompensasi oleh jumlah bahan yang digunakan relatif rendah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Ya, selanjutnya di poin 5 kita akan membahas tentang strategi untuk desain durabilitas, pemeliharaan, dan perbaikan. Next. Yang pertama ada desain durabilitas. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu daya tahan, yaitu kemampuan bangunan, perakitan, komponen, produk, atau struktur untuk mempertahankan fungsinya setidaknya selama periode waktu tertentu. Lalu ada desain eksplisit untuk daya tahan, di mana desain ini setiap kerusakan yang relevan mekanisme diperhitungkan dengan hasil bahwa probabilitas kegagalan sebagai akibat dari penurunan kinerja tidak akan melebihi batas yang ditentukan dari nilai umur yang desain. Lalu ada desain implisit untuk daya tahan. Desain di mana eksposur atau kelas lingkungan yang diberikan dalam spesifikasi standar untuk aplikasi spesifik dipilih dengan persyaratan produk preskriptif khusus untuk kelas itu. Next. Lalu yang kedua ada pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan yaitu mengacu pada semua kegiatan yang ditujukan untuk memelihara atau memulihkan kinerja produk tertentu. Contohnya itu bahan bangunan, elemen bangunan, atau struktur. Lalu ada pemeliharaan korektif, yaitu juga disebut pemeliharaan esensial, yang mana menyangkut perbaikan untuk mengembalikan fungsi produk. Contohnya itu bahan bangunan, elemen bangunan, atau struktur, di mana kinerjanya terlalu terpengaruh. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan preventif.
yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara berkala dari keadaan seperti baru, bahkan tanpa adanya tanda-tanda kerusakan. Lalu ada perbaikan, memulihkan fungsi untuk produk, bahan bangunan elemen, dan struktur. Next. Lalu akan dijelaskan oleh Asrofi. Oke, selanjutnya untuk poin 6 yaitu tentang studi kasus. Next. Jadi yang pertama di sini studi kasusnya terkait jembatan baja dan beton, kemudian yang berada di lingkungan laut yang hangat. Jadi di sini untuk pemeliharaannya sendiri untuk struktur beton itu, beton dianjurkan untuk dilakukan inspeksi visual setahun sekali dalam 2 tahun pertama dan sekali setiap 2 tahun setelah itu. Kemudian jika ada cacat yang diamati itu harus diperiksa secara lebih mendalam. Jika frekuensi kerusakan meningkat, tingkat inspeksi harus ditingkatkan, dan di sini bagian yang rentan itu seperti sambungan ekspansi dan sistem sambungan ekspansi yang diterapkan harus diperiksa setiap tahun. Kemudian selanjutnya terkait dek jembatan baja, untuk pemeliharaannya yaitu tegangan dan regangan di dek jembatan harus dipantau secara teratur. Kemudian yang kedua, inspeksi visual terhadap cacat, ada sistem pelapisan yang diterapkan dan sering masuk tahun pertama dan setahun sekali setelah itu. Next. Nah, selanjutnya untuk perbaikan lantai beton bertulang terkait dengan metode restorasi, yaitu lantai masih aman secara struktural menurut metode desain di tempat yang valid. Dan ini maka tidak perlu mengganti, cukup untuk menghentikan korosi. Nah, dalam metode menghentikan korosi ini, proteksi katodik adalah yang paling diandalkan, yaitu dengan membongkar beton yang terkelupas dan retak dan menggantinya dengan adukan semen yang baik, yang selanjutnya menempelkan anoda zinc foil di atas tulang rusuk. Kemudian untuk metode prategang tendon ini juga sering diterapkan di Belanda secara parabola dengan memberikan gaya ke atas lantai yang mengkompensasi beban. Nah, untuk penerapannya hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, beban yang dikombinasikan dengan tegangan pada tendon boleh menyebabkan tegangan tarik yang terlalu tinggi pada dinding. Terus yang kedua, tegangan ke atas karena sistem penegang harus seimbang dipengaruhi oleh beban lantai. Dan yang ketiga, ujung elemen lantai harus dijepit dengan baik secara struktural. Dan yang keempat, transportation itu dapat terjadi pada sambungan lantai dan dinding luar di mana tendon berlaku. Next. Nah, di sini selanjutnya untuk tindakan pencegahan di mana terkait tumpuan kayu, serangan jamur ini dapat dihindari dengan mengaplikasikan kayu di bawah permukaan air saja dalam standar Belanda 6711 pasal 632 telah ditentukan bahwa bagian atas tiang panjang kayu itu harusnya setidaknya 400 mm di bawah muka air tanah terendah, dan biasanya juga dalam prakteknya itu lebih dari 500 mm di bawah. Dan selanjutnya ini juga sebagai langkah alternatif. Jadi kayu yang dimodifikasi juga bisa diterapkan jika tersedia. Kemudian untuk pencegahannya yaitu tidak direkomendasikan untuk yang pertama kayu untuk dicat atau kayu yang dirawat dengan anti air. Kemudian yang kedua kayu dilindungi dengan pengawet berminyak. Kayu yang ketiga kayu keras tropis tidak diperlukan karena mahal dan juga tidak berkelanjutan, kecuali jika dipanen dengan berkelanjutan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman kelompok 7.
mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.